Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Daman Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Asep yang akan dijawab oleh Kiai Jujun. Silakan, Kiai. Ya, dalam doa iftitah kita suka berdoa seperti ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, kalau ada orang beribadah tapi akhlaknya jelek, gitu kan pertanyaannya. Apa yang salah? Kayaknya lillahnya nggak ada. Kayaknya lillahnya nggak ada. Kenapa lillahnya nggak ada? Karena buktinya biasanya orang baik ibadahnya itu pasti soleh. Berbanding lurus dengan kesolehan kan. Kan dia begitu nyebut Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Allah paling besar. Bukan maha. Paling. Paling besar. Berarti kita kecil. Kalau dia menyadari Allahu Akbarnya. Tidak akan ada orang sombong di Al-Muhajirin. Oh pakai emas di gini-gini. Berlian baru gini-gini. Maaf saya sedang pilek. Sholawat tola al badru alaina. Nggak bakalan ada. Ya. Karena sudah Allahu lillahi rabbil alamin. Ketika sujud sudah merendahkan hati. Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi yang lebih lebih berkuasa selain Allah. Kita salam, assalamualaikum, keselamatan bagi sekalian, hei sebelah kanan saya. Assalamualaikum, menoleh ke kiri, keselamatan hei bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi sahabat, bagi tetangga sebelah kiri saya. Sesungguhnya ketika ritual itu dilakukan dan lillahi rabbil alamin, maka tidak akan ada orang yang sholat tapi menebar kejelekan. Tidak akan ada orang yang sholat setelah assalamualaikum tari bibirnya comberan. Kata bahasa Betawi ya. Kata orang Garut mah pika sebelen. Gitu ya. Jadi tidak akan ada orang yang comberan. Kenapa? Karena tadi sudah berucap assalamualaikum. Hanya keselamatan saja yang harus diberikan dari orang itu kepada orang lain. Kalau bukan keselamatan, tidak ada yang keluar dari mulutnya. Lebih baik diam mulutnya. Kan begitu. Jadi ibadah ritual itu sesungguhnya mestinya melahirkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu bukan dibicarakan tapi dipraktekkan. Sekarang kesolehan sosial itu dibukukan, dibagikan bukunya, tapi ternyata tidak soleh-soleh. Betul nggak? Pejabat kerakyat gak soleh. Masa membicarakan orang miskin di hotel, berbintang lagi, yang harganya 2 juta semalam, yang makannya 1 porsi 200.000. Bagaimana merasakan orang miskin? Dia sendiri makan mewah. Benar gak? Ada di Indonesia yang begitu? Oh ada, saya pikir di negeri antah berantah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang salah? Lillahnya. Makanya semuanya harus karena Allah. Supaya karena Allah apa? Simpan Allahnya di dalam kolbu kita. Waskat, pengawasan melekat. Talkinkan la ilaha illallahnya di dalam hati kita. Talkin, sudah talkin belum? Sudah talkin belum? Kapan? Tuh udah di sini mah talkin kalau mati atuh. Sedang sekarat baru manggil ustadz. Ustadz mohon maaf bapak saya sedang sekarat, mohon ditalkin. Ustadznya lagi sekarat lagi. Ya kan ada sekarat bareng. Israfil tuh masih monyong sekarang. Belum disuruh Israfil tiup sangkakala. Mati semua, siapa yang nalkin? Makanya talkin sejak sekarang. Laqinu mautakum la ilaha. Talkin yang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mati? Bukan yang sudah sekarat. Itu mah sekarat, sakarot, mabok. Orang yang mati mah ini yang ada di Al-Muhajirin. Ini yang 3 orang di depan. Tuh kameramen. Mati. Kok dia bergerak ke kanan ke kiri? Bergerak ke kanan ke kiri karena dia sedang bertugas. Bergerak karena tangannya bagus. Tapi yang mati adalah hatinya.
Jadi talqin itu bukan untuk yang mati mau mati, yang mati sekarang hatinya. Bukankah begitu ruh itu diberikan pada kita itu? Fanafakhtu fihi min ruhi. Itu ruh dari Allah yang suci. Masuk ke dalam raga kita, bersatu dengan nafsu, kalah. Berarti begitu akhirnya inna kunna an hadza ghafilin. Begitu diminta pertanggungjawaban oleh Allah, aku maaf ya Allah, banyak goplah, banyak lupa pada Allah. Jadi talqin itu mengingatkan, mengambil lagi, mengingatkan kembali bahwa Anda itu harus lillah supaya tidak ada kejadian orang yang seperti tukang ibadah tapi akhlaknya jelek. Urusan talqin cari mursyid supaya Anda punya orang yang bisa mengandarkan roh Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Kiai, sedikit tambahan, ada sebuah negara di bagian utara yang bernama Iceland, itu menduduki negara paling aman di dunia. Dia menduduki peringkat pertama selama 14 tahun. Artinya berbicara kalau kita kaitkan dengan adab tadi, mereka sudah melaksanakan adab yang sempurna di dunia. Bahkan sampai ada anggapan ya udah kalau kita sudah begini tidak perlu Tuhan. Nah ini artinya harus kita warning, jangan-jangan kita selama ini yang kurang ilmu justru meniru mereka. Urusan dunia saja yang dapat begitu, Kiai. Bagaimana ya, tanggapan ini, Kiai? Saya di Australia satu minggu bukan beberapa minggu. Saya tidak mau di hotel karena takut makanannya bercampur. Saya di seorang chef restoran tapi orang Buah Batu Bandung. Satu saat saya berkunjung ke orang Minangsaio, persatuannya kuat di Australia sana. Nah ceritanya ada pohon nih yang dahannya ke tetangga. Itu nanya itu yang punya pohon ke tetangganya, orang Australia loh, non muslim loh. Nanya ini pohon mengganggu enggak ya? Gitu kan. Kalau mengganggu saya potong, kalau enggak mengganggu saya biarkan. Kata tetangganya enggak mengganggu. Itu kan tata cara Islam. Itu kan hadis. Tapi kenapa dipakai orang kafir? Aneh kan? Makanya kita jangan merasa belum tentu kita orang muslim itu, orang beriman itu melaksanakan amal solih dengan baik. Makanya kalau kata Mas Agung ada satu negara namanya apa? Islandia, negara yang aman, tentram, damai karena masyarakatnya saling menghormati. Sesungguhnya itu ajaran Islam. Jadi islaminya ada di orang lain, Islamnya ada di Indonesia. Islaminya ada di Islandia, Islamnya ada di Mekah. Coba ke Mekah, kasar-kasar kan? Sopir kasar-kasar, benar gak? Wah kasar-kasar, maaf bukan menjelekan Mekah. Lu coba lari ke Madinah, lumayan enak di Madinah, benar gak? Ini sudah pada ke Mekah belum? Kenapa belum? Nggak punya tiud ya? Ya saya doakan semuanya pergi ke sana. Gitu. Jadi insya Allah. Terima kasih Kiai.